Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita surat Al-Furqan, surat yang ke-25, halaman 360, masuk kepada ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa darabu lakal amthal fadallu fala yastati'una sabila. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dhalik jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura bal kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Sampai di situ. Unzur, lihatlah, tengoklah atau perhatikanlah oleh engkau. Kaifa, bagaimana darabu, mereka membuat atau menjadikan untukmu al-amthal, berbagai macam perumpamaan. Fadallu, maka lalu dallu, mereka sesat. Fala, maka tidaklah yastati'una, mereka sanggup atau mampu, sabila, menemukan jalan yang lurus. Tabaraka, maha sucilah atau maha agunglah atau maha pelimpah berkahlah. Alladzi, Allah yang insya'a, yang jika sya'a dia berkehendak, ja'ala, dia menjadikan untukmu khairan, lebih baik, min dzalika, daripada itu, jannatin, yaitu taman-taman tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya sungai-sungai, wa yaj'al laka qusura, dan dia akan menjadikan laka untukmu qusur, istana-istana. Bal, tetapi atau bahkan, kadzabu, mereka mendustakan as-sa'ah, hari kiamat. Wa a'tadna, dan kami telah mempersiapkan, liman, bagi orang yang kadzaba, bagi orang yang mendustakan as-sa'ah, kiamat itu, sa'ira, neraka yang bernyala-nyala. Idza ra'athum, idza, apabila, ra'at, melihat, neraka itu melihat, mereka, min makanin, daripada makan, tempat yang sangat jauh, ba'id, sami'u, mereka mendengar, laha, baginya atau padanya, ada taghayyuz, kemarahan yang meluap, yang meledak-ledak, zafira, suatu gemuruh yang sangat dahsyat. Kira-kira demikian terjemah. Mari kita pahami.
Ayat yang ke-9 ini mengarahkan kepada Nabi Muhammad agar beliau memperhatikan ucapan-ucapan cemohan dan cemehan yang dilontarkan oleh kaum kafir musyrikin Makkah lantaran menuduh beliau dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, ejekan, cacian dan olok-olokan. Coba lihat tengok Muhammad kira-kira begitu. Unzur, perhatikanlah kaifa, bagaimana mereka itu darabu membuat untukmu berbagai macam perumpamaan-perumpamaan. Apa itu? Mereka menuduh Nabi dengan macam-macam tuduhan. Kadang dituduh Nabi itu penyair. Kadang dituduh beliau itu penyihir. Kadang dituduh beliau itu orang gila, majnun. Kadang dituduh tukang dongeng yang membacakan dongeng-dongeng, cerita-cerita orang-orang dulu kala. Dan berbagai macam tuduhan-tuduhan lain. Dan mereka bikin berbagai macam istilah, perumpamaan-perumpamaan yang intinya sama. Untuk menolak, menentang apa yang disampaikan Nabi. Nah, untuk menolak, menentang apa yang disampaikan Nabi berupa ayat-ayat yang Allah turunkan, kebenaran yang mereka bawa, yang Nabi bawa, mereka cari berbagai macam alasan elah. Dan mereka bikin berbagai macam kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan yang dituduhkannya kepada Nabi. Dengan berbagai macam tuduhan itu sangka mereka bisa mengalahkan kebenaran yang dibawa Nabi. Dan memang begitulah. Sampai akhir zaman, orang-orang kalau tidak mau, enggan, menolak, menentang, memusuhi, untuk menerima kebenaran, mereka akan cari segudang alasan. Mereka akan bikin berbagai macam tuduhan-tuduhan, namanya darabu lakal amtal. Darabu, mereka membuat, menjadikan untukmu berbagai macam perumpamaan-perumpamaan. Perbandingan-perbandingan seperti ini, seperti itu. Bukan hanya beliau, para rasul seperti itu dituduh. Rasul pertama yang tuduh gila ya Nabi Nuh. Ya, rasul pertama yang dituduh gila ya Nabi Nuh. Bodoh, sesat Nabi Nuh. Maka hampir semua rasul dituduh, dituding, diejek, dihina, dimaki oleh pengikut, oleh umat beliau masing-masing. Dan yang menduduh ini bukan orang apa namanya? Orang-orang rakyat jelata, tokoh-tokoh, orang-orang berpengaruh, pemimpin-pemimpin, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa di negeri itu. Karena mereka takut kehilangan pengaruh, kehilangan kekayaan, kehilangan posisi kedudukan. Walaupun terkadang hati mereka membenarkan, tetapi masalahnya ketakutan mereka lebih tinggi. Jadi umumnya yang menolak kebenaran yang dibawa Rasul itulah pemimpin, penguasa, pejabat, orang kaya, orang yang punya peranan, punya kedudukan di tengah-tengah kaum. Dan umumnya yang mula-mula menerima dakwah Rasul adalah orang yang biasa. Kalau istilah kitanya akar rumput, orang-orang pinggiran, orang-orang miskin. Karena mereka tidak ada yang menghalang mereka untuk menerima. Mereka tidak kaya, tidak penguasa, tidak pejabat,
tidak petinggi. Tidak ada yang mereka takutkan akan hilang daripada mereka. Mereka langsung terima. Nah sekarang unzur kaifa, bagaimana sampai-sampai mereka darabu, membuat, menjadikan laka untukmu ya Muhammad al-amthal, permisalan-permisalan atau perbandingan-perbandingan. Fadallu, maka lalu mereka itu dalu sesat. Sesat dari mana? Sesat daripada jalan yang sebenarnya, daripada kebenaran, jalan yang lurus. Dalu sesat mereka, dan mereka tidak akan menemukan lagi sabil, jalan yang lurus yang akan mengantarkan mereka kepada kebenaran hakiki. Karena lantaran sebab karena mereka begitu sikapnya kepada Nabi, kepada Rasul. Wadallu, maka mereka sesat. Fala yastati'una, fala, maka lalu mereka tidak yastati'. Istitanah, tidak ada mampu kuasa lagi untuk menemukan jalan. Nah, sabil sini itu jalan yang lurus, jalan yang benar, agar mereka mendapati petunjuk atau kebenaran, karena mereka telah berlaku seperti itu. Kemudian pelajaran di kita adalah di ayat ini, orang-orang yang seperti kaum Quraisy musyrikin Makkah ini akan ada terus di mana-mana sepanjang zaman. Mereka itu terdiri daripada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, pejabat-pejabat, dan orang-orang yang punya kepentingan, termasuk orang-orang kaya. Akan ada terus, sebab mereka lah yang akan menentang, yang memusuhi kebenaran. Itu satu. Di mana-mana, siapapun, kalau diajak kepada kebenaran yang hak, nah orang yang mula-mula menentang itu seperti ini orangnya. Kalau zaman Nabi namanya Abu Jahal dan konco-konconya, nah sekarang juga ada Abu Jahalnya. Dan di mana-mana pun ada Abu Jahal. Bahkan sudah menjadi pemeo di kita. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahalnya. Ada Abu Jahalnya. Ya samalah perangai mereka. Orangnya tidak sama, kampungnya tidak sama, zamannya tidak sama, tapi sikap mereka kepada kebenaran itu sama. Caranya yang berbeda. Pelajaran yang kedua adalah siapapun yang mengajak orang kepada kebenaran, menyeru kepada yang hak, berdakwah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, pasti akan mendapat tantangan. Yang menentang orang-orang model begitu, yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau diringkas, yang menentang itu 3 saja: penguasa, pejabat, orang kaya. Di zaman Nabi Musa diwakili dengan 3 orang saja: Fir'aun, Haman, Qarun. Fir'aun adalah penguasa, raja di raja. Haman pejabat penjilat, menteri segala urusan ini, Haman. Qarun orang kaya, konglomerat. Ini zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Muhammad, ya Abu Jahal dan seterusnya. Di zaman kita sekarang, cari saja lah orang, tahu saya. 3 ini. Ini pelajaran kedua, pelajaran ketiga bahwa siapapun yang mendakwahkan, menyeru, mengajak kepada kebenaran atau kepada Islam, kepada jalan agama Allah yang lurus, akan mendapatkan tantangan daripada jenis-jenis orang yang seperti ini.
Orangnya berbeda, zamannya berbeda, tempatnya berbeda, tapi lakunya, perangainya, sikapnya, tindakannya mirip. Unsur. Kalau unsurnya mula-mula ke Nabi Muhammad, sekarang kita lagi unsur, tengoklah. Perhatikanlah bagaimana mereka membikin perumpamaan-perumpamaan, perbandingan-perbandingan, intinya untuk menolak kebenaran. Tabaraka ayat ke-10. Tabaraka itu ada yang memahami Maha Suci, ada juga yang memahami Maha Agung, Maha Mulia. Ada juga ulama-ulama kita yang memahami Maha Pelimpah Berkah. Kesemuanya makna-makna itu tersekup yang arahannya tujuannya kepada Allah. Maha suci lah Allah, Maha agung lah Allah, Maha pelimpah berkah lah Allah itu, Maha mulia lah Allah itu, daripada segala hal. Alladzi yang jika dia syaa, jika dia berkehendak, ja'ala dia menjadikan untukmu lebih baik min dzalika, daripada semua yang ada ini. Dulu ketika Nabi Muhammad dituding, dihina, dicaci, salah satunya beliau orang yang tidak punya apa-apa, orang miskin dan seterusnya. Lebih-lebih semenjak kematian istri beliau atau semenjak beliau jadi Rasul, harta benda istri beliau sudah habis. Bahkan beliau juga dituduh namanya orang buntung, abtar. Inna syani'aka huwal abtar, beliau buntung, tidak ada keturunan. Karena orang Arab menganggap keturunan itu anak laki-laki, perempuan tidak dianggap. Jadi berbagai macam hina-hinaan sehingga beliau agak terhibah. Hibah hati beliau sedih. Maka turunlah Jibril. Turunlah malaikat Jibril dalam sebuah riwayat. Lalu Jibril berbincang-bincang dengan beliau, menghibur agar beliau jangan merasa sendirian. Sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba terbuka pintu langit. Futiha babum minas sama, terbuka pintu langit. Berkata Jibril, faqal abshir ya Muhammad, hada ridwan khadinul jannah. Bergembira ya Muhammad, ini ridwan, hada ridwan, ini malaikat ridwan, khazin, penjaga surga. Qad ataka birda min rabbika, dia datang mengasih kabar gembira kepadamu bahwa Allah ridha kepadamu. Lalu Ridwan atau malaikat itu mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian bicara kepada Nabi, ya Muhammad, Rabbuka, Tuhanmu memberikan pilihan kepadamu, yukhayyiruka, memberikan pilihan kepada kamu, kepada engkau ya Muhammad, apakah engkau ingin jadi Nabi langsung jadi raja di samping Nabi, di samping Rasul juga jadi raja, atau engkau ingin menjadi Nabi dan menjadi hamba Allah, nabiyan abdan, menjadi Nabi dan hamba Allah. Dan ini juga malaikat yang ada di bumi juga menyediakan untukmu segala macam fasilitas. Maka lalu Nabi menengok kepada Jibril, mengasihi syarat bahawa beliau memilih menjadi abdan syakura atau nabiyan abdan, menjadi seorang nabi hamba Allah.
Berarti beliau pernah ditawari menjadi raja di raja, ditawari berbagai macam fasilitas yang ada di bumi. Bahkan beliau pernah ditawari gunung-gunung itu bisa menjadi emas. Beliau pilih, biarlah saya menjadi nabi. Nabi lagi abdan, hambanya saja. Ini dah, jikalau insya'a, jikalau sya'a berkehendak. Siapa berkehendak? Ya, Tuhanmu yang Maha Suci, Maha Agung, Maha Mulia. Jika dia berkehendak, bisa saja, gampang dan mudah baginya. Ja'alalaka, menjadikan untukmu lebih baik daripada segala-gala yang mereka miliki. Kan Nabi Muhammad dituduh, kenapa Muhammad kalau Rasul kok masih mondar-mandir ke pasar membeli-beli kebutuhan? Alangkah baiknya kalau memang Rasul dia punya ada kebun, jannah, atau ada pendamping, dan segala macam. Nah, dihibur. Kalau Tuhanmu berkehendak, ya Muhammad, bisa saja Tuhanmu menjadikan itu semua untukmu. Sehingga turun malaikat mengasih pilihan. Tuhanmu ya Muhammad mengasih pilihan, apakah engkau ingin jadi raja? Di samping Nabi juga raja, atau menjadi hamba Allah saja. Nabi pilih hamba Allah. Jadi tabaraka, Maha suci lah Allah, Maha pelimpah berkah, Maha agung, Maha mulia lah Allah, yang jika dia berkehendak bisa saja gampang dan mudah baginya, ja'alalaka, dia jadikan. Tapi ada hikmah yang tersembunyi, rahasia yang kita tidak tahu di balik itu semua. Di sini dikatakan insya'ah, jika berkehendak. Berarti jika itu dikaitkan kepada Allah. Tetapi Allah tidak berkehendak demikian, tidak ingin demikian. Tetapi jika dia berkehendak, inna dzalika 'ala Allah yasir, itu bagi Allah gampang saja, mudah untuk menjadikan, memberikan kepadamu khairan, lebih baik daripada semua yang mereka miliki ini. Tapi hilang pula lah hikmahnya, keimanan jadinya. Apa itu? Jannat. Bisa saja Allah jadikan gampang untukmu, diberikannya jannat, bukan surga. Banyak ulama memahami sini bukan surga, tapi jannat, kebun-kebun yang indah, kebun-kebun yang sumur, taman-taman yang luar biasa. Ini kan kondisinya di Makkah ini. Di Makkah, negeri yang tidak punya tanam-tanaman, bahkan tidak ada tanah untuk tumbuh tanaman, namanya wadin gairi dzi zar'in, lembah yang tidak punya tanam-tanaman, tandus gersang. Jadi mereka itu kalau melihat taman-taman, kebun-kebun luar biasa, itu bagi mereka bagaikan surga itu. Makanya negeri kita pernah digelari sekeping tanah surga yang dicampakkan ke bumi, karena mereka melihat kebun-kebun. Jadi kalau Tuhanmu berkehendak ya Muhammad, bisa saja gampang mudah baginya memberikan, menjadikan untukmu itu taman-taman, jannat, kebun-kebun. Jannat bukan hanya kebun, kebun-kebun yang indah permai, mempesona, luar biasa, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai seperti istana raja-raja. Tapi hilang hikmah semuanya. Wa yaj'al laka qusura, dan menjadikan untukmu ya Muhammad, laka, untukmu, qusura, istana-istana. Cuman kata-katanya insya'a, jika berkehendak. Tetapi Allah tidak ingin seperti itu. Kata-kata ini itu tidak wujud. Sama dengan lau.
Jika Tuhanmu berkehendak bisa saja, tapi Tuhanmu tidak berkehendak membikinkan untukmu istana-istana atau kebun-kebun dan seterusnya jauh lebih baik, lebih hebat daripada apa yang dimiliki oleh raja-raja duniawi, oleh orang kaya-kaya dunia ini. Cuman hilanglah hikmahnya, hilang rahasia yang kita tidak tahu apa hikmah yang terkandung di balik itu. Nah, makanya katakan insya'a. Pun ketika beliau ditawari oleh malaikat Ridwan, Tuhanmu ridha terhadap Muhammad dan Tuhanmu mengasih pilihan. Apakah engkau ingin jadi raja seperti Sulaiman, Rasul ya, raja ya, kaya ya, penguasa ya, bahkan juga tunduk ke bawah Nabi Sulaiman itu jin-jin dan syaitan-syaitan. Angin juga bisa beliau kendalikan. Dan beliau punya istana yang megah-megah yang dibangun oleh jin-jin. Ditawarkan pada beliau begitu, beliau tidak. Biarlah saya pilih menjadi nabiyan abdan, seorang nabi lagi hamba. Biarlah nanti di akhirat sajalah beliau dikaruniakan oleh Allah hal-hal yang jauh lebih baik apa yang di dunia ini. Ini dia. Jadi wa yaj'alka qusura. Dengan ini beliau terhibur. Bal kadzabu bis-sa'ah. Bahkan yang sebenar-benarnya intinya mereka itu mendustakan. Kadzabu tidak membenarkan, mendustakan adanya kiamat, adanya akhirat. Itu intinya. Dalam kajian tempoh hari pun telah kita jelaskan kadzabu itu artinya tidak percaya. Karena kadzabu itu artinya mendustakan, tidak membenarkan apa yang disampaikan pihak lain. Berarti tidak percaya. Kadzabu mendustakan. Ada orang menyampaikan ini, itu, lalu tidak dibenarkan, tidak dipercayai. Namanya didustakan. Jadi makna kadzabu di sini mendustakan artinya tidak mempercayai dan tidak meyakini adanya as-sa'ah, kiamat. As-sa'ah itu orang terjemahkan bahasa kita kiamat. Sebenarnya antara kiamat dengan as-sa'ah berbeda. As-sa'ah adalah saat di mana ketika di mana alam ini dihancurkan, dibubarkan, kehidupan dunia beralih kepada kehidupan akhirat. Sementara kiamat nama umum untuk semenjak kehancuran alam sampai akhirat, kiamat. Yang mereka ingkari di sini adalah mereka tidak percaya adanya kiamat. Lantaran mereka tidak percaya adanya kiamat dan kehidupan setelah kiamat, ada hisab, ada pertanggungjawaban, dan seterusnya, ada balasan berupa neraka surga. Itu intinya. Karena mereka tidak percaya itulah mereka berbuat, bertingkah laku, bersikap, menentang, menolak, sewenang-wenang, lalim. Siapapun juga kalau tidak yakin adanya kehidupan akhirat, adanya hisab, pembalasan dan pertanggungjawaban, maka mereka inilah yang akan berlaku semena-mena, sewenang-wenang, lalim. Termasuk kalamnya angku, sombong, menentang, menolak, tidak percaya. Ini tidak percaya. Siapapun dia. Bisa dikata orang yang semena-mena, sewenang-wenang, lalim, berbuat apa saja maunya, bisa dikata orang ini sebenarnya tidak yakin kepada adanya hari saat mereka dipanggil untuk mempertanggungjawabkan, di mana di mereka disidang, diadili,
kemudian diberi balasan. Keyakinan kepercayaan akan adanya hari kiamat, hari berhisab, membikin orang hati-hati dan waspada. Kalau itu yang sudah tidak ada atau tidak dimiliki, itulah dia. Maka orang akan berbuat apa saja, kalau bahasa orang awaknya tarago di awak. Tarago tampuk di tangan awak. Tarago kita macik. Maka dilakukannya apa saja. Karena dia tidak yakin bahwa kerjanya akan dipertanggungjawabkan. Perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak yakin. Jadi intinya, kenapa mereka mendustakan? Intinya kenapa mereka menolak, menentang, memusuhi, mengolok-olok, mencaci maki Nabi. Dan mereka tuduhkan berbagai macam tuduhan kepada Nabi. Al-Quran itu juga mereka tuduh dengan berbagai macam tuduhan. Intinya itu, sebenarnya bal kadzabu bisa'ah. Mereka tidak percaya, tidak yakin adanya hari kiamat, seterusnya adanya hari pembalasan. Kalau ada, sedikit banyaknya akan mencegah. Makin kuat keyakinan orang adanya hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, makin kuat cegahan itu. Yang menghambat orang untuk berbuat semena-mena itu adalah keyakinan ini ada pertanggungjawaban. Bahkan orang yang tidak yakin adanya pertanggungjawaban dunia pun bisa juga begitu. Bahwa roda ko buta, sekali gadang, sekali tapi berubah. Kalau tidak percaya juga atau hilang itu dari benak mereka akan berlaku apa saja. Sehingga kedua lah pemeo. Isu lo detop ada. Di mana tumbuh beko di situ siang. Wa a'tadna, dan kami sebenarnya telah menyediakan, mempersiapkan, liman, untuk siapa saja, umum. Kata-kata man itu umum. Bukan hanya untuk orang-orang ini, bukan hanya untuk Abu Jahal atau orang-orang yang hidup di zaman Rasul, bukan hanya untuk orang kafir musyrikin Quraisy Makkah. Man, umum. Kami telah sediakan, kami telah persiapkan untuk siapa saja, liman. Yang kadzdzaba bis-sa'ah, yang mendustakan, tidak percaya, tidak yakin adanya as-sa'ah kiamat itu, sa'ira. Sa'ir secara bahasa artinya menyala-nyala. Bahkan sebagian ulama menyatakan sa'ir itu salah satu nama daripada nama neraka. Namanya neraka sa'ir. Dikatakan dia sa'ir, apinya terus menyala-nyala. Bahkan jika apinya rasa-rasa akan redup, ditambah lagi jalan. Zidnahum sa'ira. Kami tambahkan lagi nyalanya. Ini nyalanya tidak pernah henti-henti. Maka dikatakanlah, kami telah persiapkan khusus untuk siapa saja yang tidak yakin, tidak percaya, mengingkari, menolak adanya kehidupan hari akhirat, hari pertanggungjawaban, sa'ir ini. Ini namanya ancaman. Apa pelajaran kita daripada ayat ini? Yang pertama, tadi di ayat ke-9 sudah. Ayat ke-10-nya, pelajarannya dapat kita ambil bahwa jika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak bisa. Salah satu sifat Allah kan masyiah. Masyiah. Nanti ada lagi namanya iradah. Bahkan dulu ketika kecil-kecil kita belajar ya. Kudrah, iradah. Iradah ingin. Masyiah berkehendak. Sya'a berkehendak. Idza sya'a apabila dia berkehendak. Insya'a jika dia berkehendak. Bagi Allah yang mempunyai sifat seperti itu, jika dia mau, jika dia ingin, jika dia berkehendak, tidak ada yang sulit.
idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Satu. Jika Allah berkehendak, para pejuang-pejuang, juru-juru dakwah, guru-guru, orang-orang sekarang yang berjuang di Palestina bisa saja. Jika dia berkehendak, bisa saja, gampang dan mudah untuk menghancurkan, memunahkan semua orang yang sombong, angkuh, menentang, durhaka. Gampang jika dia berkehendak. Tapi dia tidak berkehendak. Ada hikmah besar di balik itu semua. Dua. Jika Allah berkehendak, bisa saja kaum muslimin, orang-orang mukmin itu bagaimana begini begitu semua bisa saja, tapi dia tidak ingin. Cuman di sini dikatakan jika dia mau bisa, tapi dia tidak mau, dia tidak ingin, dia tidak berkehendak. Dia berkehendak seperti ini, jalani saja. Hilang sekian banyak hikmah, hilang perjuangan, hilang kesabaran. Nah, itu dia, itu yang ketiga. Dan yang keempat daripada ayat yang ke-10, Nabi pernah ditawari kepada beliau untuk memilih akan menjadi raja, penguasa, kaya raya, punya istana-istana yang luar biasa. Silakan pilih. Kalau mau Allah jadikan seperti itu, ya seperti Nabi Sulaiman lah. Tapi beliau tidak mau. Biarlah nanti di akhirat beliau menerima semua. Dan yang keempat, yang kelima, di ayat ke-11, pelajarannya bahwa Allah telah persiapkan neraka dan surga. Berarti di situ menurut sebagian ulama surga sudah ada, neraka sudah ada. Kalau untuk surga, uiddat lil muttaqin. Kami telah sediakan surga itu, telah persiapkan surga itu untuk orang muttaqin. Kalau neraka juga. Ada neraka spesial, tempat khusus yang telah dipersiapkan, disediakan bagi siapa saja yang menolak, tidak percaya, tidak yakin kepada adanya hari akhirat, hari kiamat. Nama nerakanya Sa'ir. Itu kalau kita beri nama neraka itu. Ismun min asma'in nar. Salah satu nama daripada nama neraka, namanya neraka Sa'ir. Dikatakan neraka itu Sa'ir karena dia terus menyala-nyala, tidak pernah padam. Kullama khabat, setiap kali api neraka itu redup, zidnahum sa'ira, kami tambah lagi nyala dan kobarannya. Jadi benar, itu maknanya tidak pernah redup-redup, terus menyala-nyala. Neraka ini khusus dipersiapkan untuk para pendusta, para pengingkar, orang yang tidak percaya dan orang yang tidak berbekal untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan akhirat. Idza ra'athum, kita ada 2 menit lagi. Idza ra'athum, apabila, ini sifat neraka nih. Apabila ra'at itu melihat, yang melihat di sini neraka. Apabila neraka itu ra'at melihat mereka, inilah mereka yang di atas dunia dulu yang tidak percaya, yang tidak yakin adanya kehidupan akhirat. Tipe-tipe orangnya yang tadi, yang menentang, yang memusuhi, yang menghambat ajaran Nabi dan seterusnya. Apabila neraka itu melihat mereka, nanti akan kita ulang lagi kejadian berikut. Apabila neraka melihat mereka, jangan tanyakan apakah neraka punya mata. Apabila neraka melihat mereka min makanin ba'id,
daripada tempat yang sangat jauh. Dipahami berdasarkan riwayat-riwayat, termasuk di kitab yang saya bawa ini, bahwa sejauh jarak 500 tahun perjalanan kuda, sejauh 500 tahun perjalanan kuda dari kencang, neraka itu sudah nampak hebat sair gejolaknya. Dan neraka itu bisa melihat. Tidak usah ditanyakan dengan apa dia melihat. Siapa saja calon-calonnya yang akan dimasukkan ke sana. Dari jarak yang sangat jauh itu, sami'u. Mereka sami'u, mereka yang hadir di mahsyar. Sebelumnya kita akan dikumpulkan di mahsyar. Mereka yang hadir di mahsyar, di tempat berkumpul, setelah diputuskan perkara dan sidang-sidang, sami'ulah, mereka para pendusta, para pengingkar yang tidak yakin, tidak percaya apa yang dibawa Nabi, ayat-ayat yang disampaikan, lebih-lebih tidak yakin kepada hari kiamat, hari akhirat, ada balasan. Sami'u, mereka mendengarkan, laha, baginya neraka itu tagayyuz. Apa tagayyuz? Kemarahan yang meledak-ledak, yang meluap-luap, namanya tagayyuz, bahkan hampir pecah. Dalam surat Tabaraka dikatakan neraka itu hampir saja pecah, meledak-ledak. Kapan? Ketika dia melihat para orang-orang yang pendusta itu. Geram dia. Kalau bahasa wakno ikut paja galadia tu kita. Paja yang galadia ko nanti tiba di akhirat mau diterkam. Tagayuz. Zafir itu suara menahan marah yang keluar dari dadoi. Mairi katanya, menahan marah sehingga orang mengeluarkan nangok. Tiba di neraka suara tarikan yang sangat menakutkan. Kapan? Ketika neraka melihat beliau ini. Ikulah paja atau begitu. Dan ingat, ini kata-kata ulama juga, kepada neraka itu sudah dikasih daftar-daftar calon tetap penghuninya, sudah dikasihkan daftar-daftar. Nanti dia kira sana, bahkan dalam tafsir Qurtubi, neraka itu melompat apinya keluar, melompat, menjangkau, mematuk. Tada'u man adbara tawalla, mereka panggil, mereka seru, dia melengah-lengah juga, dipatuknya keluar, ditarik. Orang-orang jenis itu orang-orang yang tidak butuh digiring, dihalau lagi. Neraka yang menjemputnya keluar. Neraka itu tada'u, memanggilnya dengan menyebut nama-namanya. Kalau bahasa wak, dia melengah-lengah, mengoh-ngoh, keluar api melompek mencekau. Wallahu a'lam. Kira-kira begitu kajian kita pagi hari ini. Ancaman khusus untuk para penentang, para pendusta, orang yang tidak yakin tentang kebenaran yang dibawa Nabi, dan orang yang menuduh-nuduh, mengolok-olok ajaran yang dibawa Nabi. Allah telah mempersiapkan khusus. Mudah-mudahan dapat pelajaran kita daripada apa yang kita sampaikan di pagi hari ini. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.